Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anggra Putri Tania. Dan kali ini saya akan membahas tentang hasad. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, and subscribe IMP Entertainment News Channel. Terima kasih. Ya sahabat IMP, di sini banyak permintaan dari sahabat IMP yang ingin mengetahui ciri-ciri orang yang mempunyai hasad, atau bisa dikatakan hasad itu adalah iri dengki dengan apa yang Allah anugerahkan kepada orang lain, tetapi dirinya itu tidak mendapatkan itu. Nah, untuk hasad, ciri-ciri orang yang mempunyai hasad itu dari muka sudah terlihat, yaitu mukanya suram. Tidak terlihat sedikit pun adanya berseri-seri, karena di situ Allah sudah menutup ridho dan rahmatnya kepada orang yang memiliki sifat hasad. Itu salah satunya. Kedua, orang yang memiliki sifat hasad selalu tidak suka dan benci kepada orang-orang yang mendapatkan anugerah dan kenikmatan dari Allah. Ketiga, orang yang memiliki sifat hasad adalah orang yang selalu berbelit-belit dalam pembicaraan dan inginnya itu adalah memfitnah, kejam dalam segi pembicaraan. Bahkan tingkatan hasad yang paling tinggi itu adalah seseorang yang memiliki sifat hasad bisa membunuh orang yang tidak berdosa dengan rasa iri dan dengki yang sangat luas ya. Makanya dari itu mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat hasad, karena sifat hasad itu adalah penyakit hati yang memang Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya sebelum orang itu benar-benar melaksanakan taubatan nasuha. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, bahwa siapapun orang yang memiliki sifat hasad tidak akan tenang hidupnya, karena akan selalu iri dengan anugerah yang Allah berikan terhadap seseorang. Nah, di situ orang yang memiliki sifat hasad akan memfitnah, mengada-ngada pembicaraan kepada orang lain agar orang lain itu membenci terhadap orang yang diberikan anugerah oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik ya, semoga kita dijauhkan, karena orang yang memiliki sifat hasad itu akan mendapatkan hisab yang luar biasa. Bukan hanya dirinya saja, tetapi anak dan istrinya atau anak dan suaminya itu akan mendapatkan hisab di dunia juga di akhirat. Bahasa hasad ini sudah sangat lumrah di dalam kitab Al-Fawaid, itu pun juga ada di halaman 157, bahwa Allah akan memberikan penyakit terhadap orang-orang yang memiliki sifat hasad. Peringatan dari Allah yang pertama itu biasanya masalah. Peringatan yang kedua itu adalah penyakit yang akan diderita oleh orang yang memiliki sifat hasad, ataupun juga penyakit terhadap keluarganya. Karena dengan apa yang kita utarakan, dengan memfitnah seseorang, itu bisa menjadikan nanah-nanah yang sangat bau kepada dirinya. Bahkan pasangan dan anak-anaknya pun juga yang tidak tahu dosa, itu akan ikut terbawa. Kenapa akan ikut terbawa? Setidaknya sebagai pendamping itu harus bisa memberitahu kebaikan terhadap pendamping kita yang memang memiliki sifat hasad. Karena dengan hasad tersebut, orang itu akan terbiasa memfitnah, menebar kebencian, memberitakan berita bohong kepada orang-orang yang mungkin belum dikenalnya, agar bisa membenci orang yang mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini untuk sahabat IMP harus bisa menjaga lisan, karena lisan itu sangat tajam
daripada silet. Bahkan dengan lisan itu bisa menyakitkan hati seseorang, yang dimana ketika orang teraniaya, ketika orang sakit dengan perkataan kita, kalau memang benar yang dituduhkannya itu tidak benar, berarti orang yang dipitnah itu adalah orang yang teraniaya. Nah, di situ Allah akan menutup seluruh pintu rezeki dan pintu permohonan maaf kepada orang yang menebar fitnah. Jadi di sini kita harus bisa menjaga lisan. Diam itu adalah emas. Lebih baik diam daripada mengarang cerita yang memang tidak sesuai dengan fakta dan kenyataannya. Contohnya, dulu pernah ada cerita di suatu negeri ada seorang raja. Dan raja itu didatangi oleh seseorang yang memang dikatakan seseorang itu adalah pendatang. Raja itu sangat suka kepada pendatang itu karena berbicara apa adanya, banyak membantu masyarakat. Tetapi raja itu dihasut oleh seseorang yang ada di sekitarnya. Dihasut agar raja itu tidak menyukai si pendatang. Akhirnya raja tersebut dengan keimanannya bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Di saat seseorang yang mempunyai sifat hasad menghasut raja, raja awal mulanya percaya, tetapi setelah raja itu istikharah, ternyata si penghasut yang memiliki sifat hasad itu adalah seorang penjilat. Di situ raja memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sababiyah malaikat Jibril alaihissalam yang datang kepada raja tersebut. Kenapa raja itu bisa tembus doanya? Bahkan bisa didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Karena raja tersebut adalah salah satu sahabat dari Nabi Muhammad SAW. Dengan keimanan, ketakwaan, kesolehannya, alhamdulillah bisa mempunyai mata batin yang sangat luar biasa, yang dimana mata batin tersebut bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, di situ singkat cerita, dengan sababiahnya malaikat Jibril alaihissalam datang kepada raja tersebut, raja tersebut menjadi tahu karena malaikat menyampaikan bahwa jangan pernah mendengar apa kata orang sebelum kita bisa memastikan dan menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Setelah itu raja menjadi kebingungan, seperti mempunyai PR gitu kan. Akhirnya raja tersebut istikharah terus menerus, dan di situ mendapatkan petunjuk-petunjuk yang lainnya, bahkan bisa dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang memiliki sifat hasad itulah yang memang sengaja untuk memprovokatori si raja agar benci kepada pendatang yang iman dan takwa kepada Allah. Nah, disitulah raja tersebut, karena dulu kan masih zaman hukumnya itu masih mengambil hukum kearifan lokal budaya, bahwa pada saat itu ketegasan hukum itu sangat luar biasa, beda dengan sekarang. Kalau sekarang ini kan hukum bisa dibeli dengan uang ya, tetapi kalau dulu hukum itu benar-benar bahkan membuat orang itu takut dan akhirnya jera dalam melakukan kejahatan, karena si raja tersebut pada saat itu langsung memanggil si penjilat atau orang yang memiliki sifat hasad ke hadapannya. Dan di situ disaksikan oleh para menteri-menterinya. Akhirnya raja tersebut memanggil si penjilat, juga memanggil si pendatang. Di saat diketemukan keduanya, di situ raja inginnya islah, supaya ada permohonan maaf dari si penjilat yang memiliki sifat hasad kepada si pendatang. Di situ si pendatang selalu dipitnah berbagai macam tuduhan yang memang tidak sesuai dengan fakta dan kenyataannya. Di situ akhirnya dites oleh raja tersebut dalam masalah keimanan. Cerita ini ada di dalam Qisas Al-Anbiya. Jadi cerita ini tidak bid'ah ya. Saat raja menanyakan kepada si pendatang, apakah kamu bisa mengatakan keburukan saya? Si pendatang bilang, mohon maaf, karena sesama manusia kita harus saling menyayangi, menghargai, dan menghormati. Selama ini saya baru ketemu dengan raja, dan selama saya mengenal raja, saya tidak mau menceritakan apa kejelekan raja, karena yang menilai itu adalah bukan manusia, yang menilai itu adalah Allah Subhanahu wa taala.
Di saat raja bertanya kepada si orang yang memiliki sifat hasad, apakah kamu tahu kekurangan saya apa, kejelekan saya apa? Si penjilat itu bilang, saya tahu, raja kurang tegas. Dan di sini pun juga raja harusnya bisa menilai bahwa sayalah yang memang selalu ini ada untuk raja. Dia pendatang, dia nggak usah dibantu, dia nggak usah dipercayai. Disitulah raja bisa menegaskan dan menyimpulkan bahwa orang yang berani berbicara di hadapannya dengan membela diri, itulah orang yang memang banyak sekali melakukan kejahatan dengan memfitnah sesama. Akhirnya di situ raja memerintahkan kepada menterinya untuk bisa memenggal kepala si penjilat itu, dan kepalanya itu dilemparkan di tempat yang sangat jauh dan tidak disatukan dengan jasad tubuhnya. Kenapa raja itu bisa kejam? Sebenarnya itu bukan kejam, tapi itu untuk menghindari kejahatan-kejahatan lainnya. Jadi dengan cara ketegasan raja atau hukum pada masanya, di situ akan mengurangi orang-orang yang akan melakukan kejahatan, baik memfitnah, menyebarkan berita bohong, atau membunuh. Karena itu udah jelas ketahuan bahwa memang si penjilat yang mempunyai sifat hasad itu yang memang berusaha untuk memprovokatori raja. Nah, seandainya kalau di muka bumi ini ada orang yang seperti raja, mungkin di dunia ini akan aman, akan banyak orang yang takut melakukan kesalahan. Nah, bagaimana dengan nasib si pendatang yang sebelumnya itu pernah dipitnah ya oleh si penjilat yang mempunyai sifat hasad? Untuk si pendatang ternyata tidak disangka-sangka. Si pendatang yang bernama Said Abdullah Ali radhiyallahu anhu, beliau itu mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala berupa naiknya harkat martabat dan derajatnya di muka bumi ini, sampai akhirnya beliau itu bisa menebarkan kebaikan dan digampangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang rugi itu adalah orang yang memiliki sifat hasad. Mungkin orang yang memiliki sifat hasad itu karena sudah dicabut nikmat dan rasa bersyukurnya oleh Allah, akhirnya dia itu lebih senang memfitnah orang daripada memuji orang. Nah, di sini kita bisa mencontoh dari si pendatang, bahwa di saat terpaan fitnah datang menghampirinya, di situ kita cukup tersenyum, cukup mengucap hamdalah, dan melakukan dulu islah. Jikalau islah memang tidak bisa dilakukan, di situ baru memakai hukum peradilan, seperti yang tadi raja lakukan ya. Tapi kan kalau di zaman dulu itu hebat-hebat, raja atau seorang pemimpin itu adil, tegas, dan bijaksana. Kalau di zaman sekarang kan sangat jauh ya, perbandingannya itu 180 derajat. Jadi di sini, di saat seseorang merasa benar dan tidak pernah melakukan kesalahan, terus berjuang untuk mendapatkan hak kebenaran. Karena kalau misalkan kita tidak berjuang, sama saja kita membiarkan orang-orang yang terus melakukan kesalahan. Bukankah kita sesama muslim harus saling mengingatkan? Bukankah kita sesama muslim harus saling mengayomi, memuji, menghargai, dan menghormati? Nah, di sini kita sebagai umat muslim yang iman dan takwa kepada Allah, walaupun setiap manusia itu tidak ada yang sempurna, semua tidak luput dari kesalahan, tetapi di saat kita benar, jangan pernah takut dengan hal apapun, karena kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Nah, di sini untuk orang-orang yang memiliki sifat hasad, dari sekarang jauhi sifat tersebut. Bersihkan hati dan pikiran dari hal-hal yang kotor. Mulai dari sekarang, kita harus selalu banyak bersyukur kepada Allah agar tidak iri terhadap pencapaian orang-orang yang diberikan nikmat dan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin sahabat IMP, penjelasan dari saya tentang hasad cukup sekian. Insya Allah kedepannya saya akan membahas lagi tema-tema yang menarik lainnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.